Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Om Ulun Pasuki Langgeng. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati. Baik Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Bima Yanto Channel. Bima Yanto Channel, channel Wong Nusantara. Sobat Nusantara, telah kita ketahui bersama ribuan orang terkecoh dengan pemberitaan melalui YouTube yang dalam judulnya viral bus nyasar di Alas Purwo, Banyuwangi. Sobat Nusantara, cerita itu seolah-olah mengandung kebenaran sehingga banyak orang yang kebingungan bertanya ke sana kemari, benarkah peristiwa itu? Dan sangat luar biasa si pembuat konten membuat ribuan orang penasaran serta kebingungan, yang ternyata di akhir cerita itu menyatakan hanyalah fiktif belaka. Memang tidak ada unsur salah dalam cerita itu. Namun Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, jangan di skip dulu video ini agar tidak salah dalam pemahamannya. Saksikan dan tonton hingga selesai video ini. Sobat Nusantara, bahwa keberadaan Alas Purwo di ujung Pulau Jawa merupakan alas hutan yang paling angker di seantero Nusantara. Namun keangkeran itu tidak seluruhnya orang percaya. Di antara orang yang percaya akan berhati-hati ketika berada di dalam Alas Purwo dan dalam membuat cerita-cerita yang fiktif. Namun banyak pula orang yang tidak percaya dengan keangkeran atau kesakralan Alas Purwo. Apalagi di dalam cerita fiktifnya menyebut Pura Luhur Giri Salaka, di mana keberadaan Pura Luhur Giri Salaka berada di dalam hutan Alas Purwo, dan pura telah diakui oleh seluruh umat Hindu seantero Nusantara. Dan tidak hanya itu, orang non-Hindu pun mempercayai bagaimana kesakralan Pura Luhur Giri Salaka serta situs kawitan di Alas Purwo. Sudah banyak cerita-cerita kejadian-kejadian yang nyata yang terjadi di dua tempat ini dan tempat-tempat yang lain di Alas Purwo. Kejadian di luar naluri, di luar nalar manusia. Seperti contoh halnya adanya orang hilang kesasar dalam hutan. Dan juga ada cerita suatu ketika jalan menuju Alas Purwo masih dalam kondisi rusak, ada bis masuk dan melakukan persembahyangan di dalam Alas Purwo. Namun tanpa diduga, saat bis parkir
menerjang tembok penyengker rumah. Padahal bis itu bis yang baru saja keluar dari dealer, masih baru STNK-nya, dan tentunya sopir yang membawa bus itu sopir yang profesional. Namun kejadian itu sudah di luar nalar. Dan menurut cerita kernet bus tersebut, bahwa ada salah satu penumpang dari bis itu mengatakan bahwa kenapa bikin pura di dalam hutan, bikin susah orang saja. Dengan adanya ungkapan kata-kata yang tak layak diucapkan oleh salah satu penumpang itu, kernet bus dan supirnya di dalam perasaannya sudah tidak enak, karena mereka paham dengan keberadaan pura yang ada di dalam hutan alas Purwo, dan tidak elak lagi bus menerjang penyengker pura. Dan tidak hanya itu, seluruh penumpang melakukan persembahyangan, dan setelah melakukan persembahyangan di Pura Luhur Giri Salaka, penumpang lalu naik di dalam bus. Dan apa yang terjadi, Sobat Nusantara? Bus di jalan di start oleh sopir bus hingga berkali-kali tidak bisa hidup mesinnya. Dan tentunya si supir bus heran, bus yang baru, segala onderdilnya baru, namun di saat itu tidak bisa di-starter. Dan akhirnya ada celotehan dari si pedagang kopi. Seluruh penumpangnya suruh turun, bang, suruh dorong bis itu. Dan akhirnya seluruh penumpang turun dan mendorong bis itu. Belum sempat didorong, sopir bis menghidupkan starter, langsung hidup bis itu. Dan akhirnya bis itu pulang dengan selamat atas saran dari temanku yang berada di Pura Luhur Giri Salaka agar memohon maaf atas ucapan yang tidak layak diucapkan oleh salah satu penumpang itu. Sobat Nusantara, itu salah satu cerita yang nyata dan bukan fiktif. Ini hanya mengingatkan, berhati-hatilah ketika berada di alas Purwo. Jaga pikiran positif, jaga ucapan, jaga perilaku di dalam keberadaannya saat di hutan alas Purwo. Bagi Anda yang tidak percaya akan adanya keangkeran dan kesakralan alas Purwo, boleh saja. Namun Anda ketika berada di dalam hutan alas Purwo, seharusnya Anda tetap menjaga pikiran Anda, ucapan Anda, perilaku Anda, sehingga Anda bisa selamat.
sudah yang terjadi, yang baru-baru ini bisa kita saksikan di saat orang menantang keangkeran Alas Purwo, menantang makhluk-makhluk yang ada di dalam Alas Purwo. Dan padahal orang tersebut adalah YouTuber yang sangat kondang dan sekaligus pemuka agama. Namun apa yang terjadi Sobat Nusantara? Saat ini beliau lenyap dari peredarannya, dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya. Sobat Nusantara, itu tadi beberapa cerita yang menunjukkan kesakralan dan keangkeran Alas Purwo. Memang di saat siang hari ketika cuaca cerah, tidak ada seolah-olah yang membedakan Alas Purwo dengan tempat-tempat yang lain. Namun di balik itu kita harus tetap menjaga ucapan kita, pikiran kita, perilaku kita ketika berada di Alas Purwo. Jangan sekali-kali meremehkan kesakralan dan keangkeran Alas Purwo. Baik Sobat Nusantara, demikianlah perjalanan kita menuju Alas Purwo dan cerita mistis, cerita angker, cerita sakral tentang Alas Purwo. Dan itu nyata adanya. Demikian dari Bimayanto. Akhir kata, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam Rahayu, 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 Sakung Dumati.